Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Afifah Nurridayanti dengan NIM 933403820 dan ada teman saya Hani Rofiatul Hasanah dengan NIM 933405820. Kami di sini akan membahas materi yang ke-10 yaitu mengenai nasikh wal mansukh. Apa sih pengertian nasikh wal mansukh itu? Secara istilah, nasikh itu berarti menghilangkan atau menghapus. Sedangkan kalau mansukh itu bagian yang dihapus. Menurut Manok Khalil Al-Qatan dalam buku Ulumul Quran menjelaskan bahwa nasikh wal mansukh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' yang lain yang datang kemudian. Untuk menghapus suatu hukum dalam nasikh diperlukan beberapa syarat. Di antaranya yang pertama yaitu hukum yang dimansukh adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih dulu. Dan yang ketiga adalah kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Untuk selanjutnya mengenai pembagian nasikh. Yang pertama dilihat dari segi nas yang nasikh. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sunnah dengan sunnah, yang kedua sunnah dengan Al-Quran, yang ketiga Al-Quran dengan Al-Quran, dan yang terakhir adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu sunnah dengan sunnah. Yang dimaksud di sini adalah yaitu suatu hukum yang dasarnya adalah sunnah, kemudian dinasakh dengan hukum dari sunnah juga. Untuk contohnya yaitu tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai larangan berziarah pada masa Nabi. Namun hadis tersebut kemudian dinasakh dan digantikan dengan hadis baru untuk memperbolehkan berziarah kubur. Yang kedua yaitu sunnah dengan Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah hukum yang telah ditetapkan dengan dalil dari sunnah, kemudian dinasakh dengan dalil dari Al-Quran. Untuk contohnya yaitu tentang hadis yang menyebutkan bahwa syariat sholat itu kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Namun hadis tersebut dinasakh dan kemudian digantikan oleh hukum dari Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 144 tentang berpindahnya kiblat ke arah Masjidil Haram. Yang ketiga yaitu Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya, hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran kemudian dinasakh pula dengan ayat Al-Quran. Contohnya yaitu pada surat Al-Mujadilah ayat 12 yaitu mengenai sedekah. Ayat tersebut menunjukkan kewajiban sedekah bagi yang mampu. Namun ayat tersebut dimansukh dengan ayat selanjutnya yaitu Al-Mujadilah ayat 13. Dan yang terakhir adalah Al-Quran dengan sunnah. Mana Khalil Al-Qatan membagi ini menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama nasikh Al-Quran dengan hadis ahad, dan yang kedua adalah Al-Quran dengan hadis mutawatir. Untuk nasikh Al-Quran dengan hadis ahad, jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini tidak boleh karena hadis ahad bersifat dhonni sedangkan Al-Quran bersifat qat'i.
Dan untuk Al-Quran dengan hadis mutawatir, nasakh ini diperbolehkan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad karena masing-masing keduanya adalah wahyu. Nah, yang kedua yaitu pembagian nasakh dilihat dari nasyan mansukh. Hal ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nasyan yang mansukh hukumnya namun lafadznya tetap. Yang kedua nas yang mansukh lafadznya namun hukumnya tetap. Dan yang ketiga adalah nas yang mansukh hukumnya dan lafadznya. Untuk yang pertama, nas yang mansukh hukumnya namun lafadznya tetap, yaitu hukum syar'i dihapuskan dan tidak diamalkan, namun lafadznya itu tetap. Seperti contoh pada surat Al-Anfal ayat 65. Pada ayat tersebut hukumnya dihapus dan diganti dengan ayat selanjutnya, yaitu pada surat Al-Anfal ayat 66. Yang kedua yaitu nas yang mansukh lafadznya namun hukumnya tetap. Untuk contohnya yaitu mengenai ayat rajam yang disampaikan oleh Umar bin Khattab mengenai hukuman orang yang berzina. Sedangkan yang nomor 3 yaitu nas yang mansukh hukumnya dan lafadznya. Contohnya yaitu dari Aisyah radhiyallahu an pernah berkata mengenai 10 penyusuan mengharamkan pernikahan. Namun hadis tersebut dinasakh dengan 5 kali penyusuan. Slide selanjutnya yaitu mengenai bentuk nasakh dalam Al-Quran. Bentuk nasakh dalam Al-Quran ini ada 3 macam, yaitu yang pertama penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Yang kedua penghapusan terhadap hukumnya saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Dan yang terakhir adalah penghapusan terhadap bacaan saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Nah, sekarang kita akan bahas siapa sih yang berwenang untuk melakukan nasikh. Para ulama sepakat bahwa yang dapat menasikhkan Al-Quran hanyalah wahyu Allah. Sekali lagi hanyalah wahyu Allah yang bersifat mutawatir, yaitu diyakini kebenaran nisbahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti kalau teman-teman ingin lebih jelasnya bisa browsing di internet ya, atau mungkin nanti juga bisa ditanya. Selanjutnya yaitu hikmah adanya nasikh wal mansukh. Yang pertama, meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Yang kedua, semakin yakin bahwa Allah Maha Baik, Maha Kasih, dan Maha Menyayangi. Yang ketiga, mengetahui proses tasyri' Islam dan untuk menelusuri tujuan ajaran secara ilatul hukmi. Yang keempat, mengetahui perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang kelima, yaitu menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat Islam. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.